Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Marilah kita bersaat teduh. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita kembali bersekutu dalam ibadah Minggu ke-13 setelah Trinitatis. Hendaknya kita selalu memuji Tuhan kita yang Tritunggal, yang selalu menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, juga gerejanya hingga saat ini. Marilah kita senantiasa melakukan segala pekerjaan yang baik, yang berguna bagi kita dan bagi sesama kita. Terpujilah Allah yang Tritunggal, yang menyertai perjalanan gerejanya, juga yang selalu mempersatukan kita dalam kasih-Nya. Topik Minggu hari ini mengajak kita supaya kita saling menghargai dan mengasihi sesama kita. Sebab manusia tidak untuk diperjualbelikan. Karena hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan akan semakin membawa kita terjerumus ke dalam dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita awali ibadah kita ini dengan memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dari buku Ende nomor 9 ayat 1 dan 4. Hupuji holong ni rohamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu,
supaya kami semakin membenci dosa kami dan merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 122 ayat 7 dan 8, Idahina Denggani. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam Lukas 14 ayat yang ke-13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 165 ayat 3 dan 4, Nabasa Doroham Diau. Doa pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami, di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, agar kami memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 467 ayat 1 dan 4, Asini Roham Hupuji. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu hari ini tertulis dalam kitab Kejadian 37 ayat 23 sampai ayat yang ke-30. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kapilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladam dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena dia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 212 ayat 1 dan ayat 6, Haholongan Nabadia.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 743 ayat 1. O Tuhan, togu-togu ma'au. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah untuk minggu hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu dari sekian banyak isu yang sangat memprihatinkan akhir-akhir ini adalah penjualan atau perdagangan manusia, human trafficking, yaitu segala bentuk transaksi jual beli terhadap manusia. Perbuatan ini dilakukan dengan ancaman, dengan penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan seperti penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rawan, menggunakan pemberian atau penerimaan pembayaran sehingga diperoleh persetujuan secara sadar dari orang yang memegang kontrol atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Sering
mereka dijadikan menjadi pelacur dengan paksa atau buruh tanpa upah, semacam perbudakan gaya baru dan lain-lain. Dan menurut laporan sebuah penelitian di Asia Tenggara, 70% dari korban praktek ini adalah perempuan di bawah umur, dan bukan hanya domestik, tetapi sudah bersifat lintas batas negara. Itulah yang terjadi dalam nats khotbah hari ini dan di epistel yang sudah kita baca tadi. Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus seharga 30 keping uang perak kepada imam-imam kepala dan tua-tua Israel agar Yesus bisa ditangkap. Sementara di epistel tadi, saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada para pedagang Midian atau orang Ismail seharga 20 sikal perak. Tapi sebelum kita membahas lebih luas tentang perdagangan manusia, sebentar kita akan mempelajari mengapa Yudas Iskariot tega menjual Tuhan Yesus. Bahasa pulut rohani si Judas menggadis Yesus. Padahal dia telah bersama-sama dengan gurunya itu selama hampir 3 tahun. Bahkan Yesus memberi dia jabatan empuk, yaitu bendahara. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari sosok Yudas Iskariot ini. Yang pertama, Yudas Iskariot murid, rasul, bendahara, tetapi sekaligus seorang pengkhianat. Yudas piawai bersilat lidah ketika seorang perempuan meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang begitu mahal harganya. Di satu sisi, sepertinya dia peduli dan membela orang miskin. Padahal di sisi lain, keuntungan dirilah yang dipikirkannya. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 12 ayat 5 dan ayat 6. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya, Yudas memang berbakat sebagai pengkhianat. Entah sudah berapa banyak pelajaran tentang kebenaran yang dia dapat dari Yesus gurunya itu, tetapi tidak pernah bertumbuh apalagi berbuah dalam hidupnya. Dalam perumpamaan tentang penabur, Yudas bagaikan benih yang jatuh di tengah semak duri. Matius pasal 13 ayat 22. Episode demi episode mukjizat hebat yang dilakukan oleh Yesus disaksikannya sendiri, tetapi benih kebenaran tidak pernah tumbuh dan berbuah dalam hatinya. Hati nuraninya dibunuhnya, uang menjadi tuannya, maka Yudas telah memilih jalan hidupnya. Yesus dijual seharga 30 keping perak, harga seorang budak menurut Keluaran pasal 21 ayat 32. Sangat ironis, Yesus, Allah yang menjadi manusia, Raja yang menjadi hamba, penebus dosa manusia, Sang Juru Selamat, terjual dengan harga yang amat sangat murah. Di sisi lain, kerelaan Yesus menjadi hamba justru tergenapi dalam pengkhianatan ini. Uang telah membuat Yudas mata gelap. Soal mammon ini
tidak hanya mewarnai kehidupan duniawi saja, namun juga merata ke berbagai sudut kehidupan. Dunia rohani bahkan seringkali lebih duniawi dari dunia itu sendiri. Manusia beragama model Yudas Iskariot tidak pernah habis dari panggung kehidupan. Selalu saja ada generasi pengganti. Sementara pelayan sejati seringkali seperti kehilangan garis. Kegairahan terhadap daya tarik mammon semakin hari semakin menggila. Hal ini tepat seperti lukisan Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2. Di akhir zaman manusia akan menjadi hamba uang. Manusia kehilangan kendali menjadi tuan atas uang. Yang kedua, kisah Yudas mengingatkan kita dengan terang benderang bahwa jabatan kerohanian tidak serta-merta membuat seseorang imun terhadap godaan uang. Yudas adalah seorang rasul lebih dari seorang pendeta secara jabatan. Kedekatannya dengan Yesus dalam aktivitas sehari-hari tak bisa dipungkiri, namun tidak menjamin kualitas pelayanan. Yudas merasa perlu dan berhak mendapatkan 30 keping perak, sekalipun untuk itu Yesus harus dijual. Sementara Yesus rela terjual murah asal keselamatan terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan umat. Yudas beringas demi uang, beringas menjual Yesus, beringas dalam baju suci kerasulan. Dan yang tidak kalah mengerikan, dia juga beringas dalam kemunafikan kepedulian kepada kaum papa. Yudas telah mengerahkan seluruh dayanya, seluruh kemampuannya untuk memainkan jurus pengkhianatan berbaju kerohanian. Yang ketiga, saudara-saudari, di Lukas pasal 22 ayat 3 dan Yohanes pasal 13 ayat 27 dikatakan bahwa sebelum Yudas mengkhianati Yesus, dan sebelum ia pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua Israel, dia terlebih dahulu dimasuki iblis. Memang pengkhianatan Yudas ini telah dinubuatkan Allah melalui para nabi. Di Mazmur pasal 41 ayat 10 dan Zakaria pasal 11 ayat 12 dan 13. Namun bukan berarti bahwa Allah lah yang menyuruh Yudas berkhianat agar nubuatan itu terwujud. Bukan. Tetapi Allah sudah tahu apa yang akan terjadi ke depan, karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Nah, di sini Yudas dengan kebebasan kehendaknya sendirilah yang memilih dan memberi dirinya dikuasai iblis. Padahal kepada murid-murid yang lain, Tuhan Yesus sudah memberi kuasa untuk mengusir, untuk menaklukkan iblis. Tetapi Yudas malah memberi diri kepada iblis. Mengapa? Karena keinginannya sudah menguasai dirinya. Orang yang hidupnya dikuasai kedagingan akan membiarkan iblis menguasai dirinya. Lalu iblis akan memperbudaknya sehingga dia bersedia melakukan apapun untuk memuaskan hasratnya dan hasrat si iblis itu. Yang keempat, Yudas Iskariot memang menyesal, tetapi bukan bertobat. Karena itu dia bunuh diri. Berbeda dengan Petrus yang menyangkal Yesus tetapi kemudian menyesal, menangisi dosanya,
lalu bertobat, dan dia selamat. Penyesalan tak akan berguna kalau tidak disertai dengan pertobatan. Yang diterima dan yang dihapus Yesus dosanya adalah orang yang mau menyesali dosanya, lalu bertobat meninggalkannya dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudari, sekarang kita masuk ke persoalan perdagangan manusia. Bagaimana sikap Kristen terhadap praktek itu? Dengan singkat, praktek perdagangan manusia ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Perdagangan manusia merupakan suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan hak-hak manusia untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera sebagai manusia. Perdagangan manusia adalah sebuah kejahatan kemanusiaan karena memperlakukan manusia seperti sebuah barang yang bisa diperdagangkan, yang bisa diperjualbelikan, menjadi objek pencarian keuntungan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga benarlah ungkapan yang mengatakan manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Padahal menurut firman Tuhan, manusia dicipta segambar dan sepeta dengan Allah. Manusia adalah citra Allah. Manusia adalah mahkota ciptaan Allah. Benar, manusia sudah menjadi budak dosa dan terhina akibat dosa. Tetapi Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib dan melalui kebangkitannya telah mengalahkan dosa, sudah memulihkan dan mengembalikan harkat kesejatian hidup manusia. Citra Allah dalam diri manusia dipulihkan oleh Yesus Kristus. Karena itu, praktek human trafficking ini adalah penyangkalan terhadap penebusan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, perdagangan manusia merupakan pengekangan kebebasan manusia, pembunuhan terhadap martabat manusia yang otonom. Dari awal penciptaan, manusia diciptakan sebagai manusia yang bebas dan berkehendak bebas. Benar, manusia terpenjara oleh iblis karena dosa. Tetapi sekali lagi, Yesus melalui kebangkitannya telah mengembalikan manusia menjadi manusia merdeka di dalam Dia. Maka perdagangan manusia merupakan pengingkaran dan penghujatan terhadap pembebasan dan keselamatan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi sangat jelas, kita bukan hanya menolak, tetapi turut berpartisipasi membongkar dan menghentikan praktek ini. Sebab hal itu merupakan kejahatan bagi kemanusiaan, penyangkalan terhadap kasih Allah atas manusia. Karena itu, orang-orang yang melakukannya bukan hanya telah menjadi serigala bagi sesamanya, tetapi sudah menghina Allah pencipta dan menghina Tuhan Yesus penyelamat dan pemulih harkat manusia. Oleh karena itu, saudara-saudari yang kekasih, sebagai orang yang sudah turut merasakan keselamatan dari Tuhan Yesus, kita harus turut menyelamatkan para korban perdagangan manusia. Kita harus turut berperan serta dengan ikut mengamati serta melaporkan kepada instansi terkait bila melihat praktek ini. Jangan didiamkan. Dengan demikian, perdagangan manusia ini bisa dikurangi hingga dihentikan. Sehingga kita bisa menjaga harkat manusia yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang tidak ternilai itu. Amin. Kita bersatu dalam doa.
Pujian syukur kami sampaikan ke hadirat-Mu Tuhan pada saat ini, karena Engkau masih setia menyertai kami, memperkenankan kami bersekutu dengan Tuhan melalui dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami untuk mengerti terlebih, memberlakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana pada saat ini kami diingatkan kembali untuk menghargai, menjunjung tinggi harkat daripada sesama kami manusia, karena kami ini adalah citra-Mu, gambar dari wajah-Mu Tuhan. Biarlah seluruh aktivitas kehidupan kami sehari-hari boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kami dalam hal memberlakukan cinta kasih kepada sesama kami. Tolonglah kami senantiasa untuk menjaga diri kami agar tidak terlibat terhadap hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Secara khusus yang diminta oleh firman-Mu, tidak ikut dalam hal memperdagangkan sesama kami manusia. Dan andaikan ada praktek seperti itu di sekeliling kami, kami harus ikut serta untuk melenyapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami untuk melakukan hal itu dalam keseharian kami. Berkati persekutuan kami pada hari ini, kiranya Engkau yang senantiasa memelihara hidup kami ke depan, agar kami boleh menerima segala berkat-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami terhindar dari hal-hal yang tidak kami inginkan, dan kami senantiasa meminta kepada Tuhan agar Engkau campur tangan dalam persoalan yang kami hadapi, bahkan yang dihadapi oleh dunia pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Kiranya Engkau meredakannya Tuhan, Engkau menolong orang-orang yang berkecimpung di bidang kesehatan untuk bisa mendapatkan penangkal dari penyakit tersebut, agar kami nantinya boleh bebas melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami sehari-hari. Berkati seluruh warga jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan sukacita dalam kehidupan mereka sehari-hari. Engkau jaga mereka dari sakit penyakit dan juga dari mara bahaya lainnya. Kiranya Tuhan juga menolong saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan, yang dalam keadaan sakit penyakit. Engkau tolong mereka Tuhan, Engkau beri kekuatan, Engkau beri penghiburan, Engkau beri kesembuhan kepada mereka. Dan untuk seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini, Engkau tolong kami hamba-hamba-Mu untuk melakukannya agar semuanya itu boleh terwujud sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk minggu yang baru yang telah Tuhan karuniakan kepada kami masing-masing, sertai kami di dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami, agar semuanya itu boleh menjadi kemuliaan, hormat bagi nama-Mu, dan sukacita bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 719, ayat 1 dan ayat 2, UBG Suaram O Yesus, sambil menyampaikan persembahan. Yesus
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.